Selamat datang di belajarsu.com. Kita lanjutkan materi pemrograman web dengan menggunakan Laravel. Jadi setelah kita mencoba membuat routing yang baru, lalu dengan menginjek ke view ke view, about dan sebagainya. Kali ini kita akan menerapkan dari rute ya, menuju ke controller, lalu menuju ke view. Nah, ini yang secara normal sedikit seperti itu ya. Jadi diterima dari routes, nanti dikirim ke controller. Kemudian dari controller itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi mengambil ke database lewat model dulu, lalu nanti setelah dapat datanya dari controller dikirim ke view. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang root, controller, dan view gitu ya. Siklusnya seperti itu. Jadi baik, sebelum membuat controller atau membuat view, jadi kemarin ada dua kasus ya yang saya ceritakan cara membuat view. Yang pertama ini dan yang kedua ini belum kita bahas ya. Yang kedua dengan menggunakan artisan. Oke, di sini kita udah menyalakan Laravelnya ya. Oke. Kita buat terminal baru. Ini tidak perlu di stop ya, tapi kita buat terminal baru. Di sini tadi tanda plus, lalu di sini akan disediakan terminal baru. Terminal yang pertama biarkan Laravel berjalan, lalu yang kedua di sini ya. Jadi untuk membuat view bisa dengan menggunakan artisan. Jadi menulisnya seperti ini, PHP artisan. Kemudian make titik dua. Kalau kita mau buat view, tulis view ya. Make view, nanti nama view-nya apa? Misalkan tadi ada about, ada misalkan informasi gitu ya. View-nya informasi, maka enter. Oke, nanti dibuatkan sini ada informasi blade secara otomatis. Oke, kalau dalam view teman-teman bisa bikin baru atau pakai ini juga nggak masalah ya. Jadi karena cuma disediakan kosong aja. Tapi untuk membuat controller, ya, kita lihat di sini ada controller. Nah, controller kan ada aturannya ya. Ini kosongannya seperti ini. Tapi teman-teman bisa supaya tidak capek-capek ngetik ini ya, bisa buat seperti tadi, PHP, artisan, lalu make pakai controller gitu ya. Make titik dua controller, lalu nama kontrolnya. Ya. Di sini kita sebelumnya kita membuat about ya, about view ya, about plate ini ya, about view. Tapi kita sekarang membuat controller tentang about controller. Oke. Aturan penamaannya seperti ini. Kalau di view kita pakai huruf kecil semua. Lalu kalau untuk controller kita pakai camel case ya. Seperti unta gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nanti kontrolnya untuk about, maka kita tulis about lalu ditambahkan nama controller. Jadi supaya nanti file itu bisa ketahuan dia controller atau view gitu ya. Oke, kita enter saja, nanti akan dibuatkan about controller. Nah, di sini dibuatkan. Oke, jadi ini tidak usah capek-capek ngetik namespace, use, class, dan sebagainya. Teman-teman sudah dibuatkan ya. Bagaimana sekarang caranya menghubungkan dari roots itu dikirim ke controller terlebih dahulu, kemudian dikirim lagi ke view ya. Yang pertama kita tangkap roots-nya ya. Roots, kita tulis root, titik 2 get, kita bikin node baru about ya. Tadi sudah diganti tentang, sekarang kita bikin yang slash about, lalu menuju ke sebuah kelas ya. Di sini kita bisa tulis about controller sesuai nama tadi ya. Titik 2 kelas. Kemudian kita beri kutip kecil itu untuk fungsi yang akan dijalankan, misalkan tampilkan. Ya. Tampilkan. Maaf, ini titik kutipnya satu aja. Satu, oke, seperti ini ya. Tampilkan. Nah, about controller ini kita panggil dulu terlebih dahulu di sini use sini
pertama kali app, ini huruf besar ya. Lalu HTTP, lalu controllers, lalu kemudian about controller. Kita panggil about controllernya ya. Jadi nanti dari about ini menuju ke about controller, lalu tampilkan gitu ya. Tampilkannya kita buat nih. Di sini ada about controller, teman-teman jangan hiraukan dulu yang atas dan yang use-nya, biarkan. Lalu di dalam sini kita buat fungsi baru, public function. Fungsinya apa? Tampilkan. Kalau yang di bawah itu show, maka show ya. Kalau di sini kita tulis show, maka yang sini show. Ini karena kita pengen bahasa Indonesia aja, biar teman-teman gak merasa, oh ini harus bahasa Inggris atau gimana gitu ya. Kita pakai tampilkan. Oke, nanti dia dari roots about itu menuju ke fungsi ini, fungsi tampilkan ini. Nah, ditampilkan ini, misalkan kita mau return langsung gitu ya. Return H1, H1, tampilkan about, gini ya. Jadi nanti akan memanggil tampilkan about. Oke. Kita menuju ke slash about. Kita lihat, nah di sini ada error ya. Target class app http controllers. Nah ini pasti ada sesuatu yang salah ketik ya. Kita coba ya. Kita cek lagi di sini ya. Use app http HT ya. Oke, http ini ketemu controllers about controls ya. Tadi ada salah dikit ya. HTTP. Oke, muncul tampilkan about ya. Lalu bagaimana kalau kita setelah dari roots ke controller, lalu dari controller ke view. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita return saja view, maaf, view, kita panggil view yang tadi, about. Oke, jadi nanti view roots yang about itu nanti dilempar ke controller, dari controller dilempar ke view. Nah, kenapa bolak-balik Pak? Nanti ada alasannya ya, tujuannya ya. Kita reload, maka hasilnya seperti ini, tentang kami gitu ya. Oke, nah kegunaannya di controller itu kita bisa di sini memasukkan kode pemrograman ya. Misalkan di sini saya punya data sama dengan kecerdasan buatan. Baik, di sini data kecerdasan buatan. Lalu di view itu saya mau mengirimkan data ini ya. Maka di sini tulis compact ya. Lalu di sini kita tulis data. Jadi yang ada variabel yang dikirim yaitu variabel data. Dolar data ini menjadi data di dalamnya ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, jadi si about ini akan menerima variabel data. Oke, baik, kita ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada perubahan ya. Tapi data ini bisa kita cetak ya. Kita kan sudah ke view about ya. Kita ke view about. Nah, di sini anggaplah misalkan di yang baris ketiga LI gitu ya, kita cetak datanya. Tadi variabel data itu cara mencetaknya seperti ini dan data gitu ya, sini. Karena sudah dikirim nih, dolar data ini sudah dikirim oleh controller. Oke, jadi nanti kalau di reload muncul kecerdasan buatan. Ya, jadi seperti itu ya kelebihannya ya. Jadi kelebihannya nanti anggaplah variabel ini, data ini nanti diambil dari model. Lalu dikirim ke view. Nanti dari view bisa diambil, bisa dicetak dengan seperti ini, dolar data. Tapi dengan tanda kurung awal 2 kali. Ini artinya di sini nanti di antara kurung awal buka dan tutup 2 kali ini adalah kode program blade. Makanya disebut blade ya. Kode program blade. Nanti blade ini kita di pertemuan berikutnya akan mencoba untuk melakukan looping ya untuk blade ini ya. Jadi seolah-olah nanti jika dapat dari database
hasilnya nanti berupa looping langsung tercetak gitu ya. Oke, baik. Mungkin pembelajaran hari ini untuk controller, untuk roots, controller, dan view sampai di sini. Silahkan teman-teman dipelajari lebih lanjut ya, dicoba-coba ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada dua datanya, misalkan satu lagi ada isi ya. Ini saya asal aja sembarang ya. Misalkan isi mata kuliah eh, multimedia gitu ya. Contoh aja ya. Bagaimana cara menambahkan data berikutnya itu dengan koma isi gitu ya. Lalu ada data dan isi. Jadi di sini bentuknya variabel, di sini bentuknya string aja. Nanti ditangkap oleh blade lagi, kita buat satu lagi adalah isi. Jadi ada data, ada isi. Ini supaya berbeda ya. Jadi hasilnya ada multi ya. Oke, baik. Silakan dicoba. Sampai ketemu minggu depan mungkin kita akan minggu depan nanti akan kita pelajari mengenai looping ya untuk blade dan di controller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.